Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anita Nganut. Saya mahasiswa dari STKIPP Geri Banjarmasin semester 4, Prodi Biologi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu morfologi, anatomi, sifat karakteristik, klasifikasi, contoh, peri kehidupan, daerah penyebaran dan manfaat bagi manusia amfibi. Morfologi amfibi. Kelompok hewan amfibi adalah binatang hewan yang bertulang belakang, berkulit lembab tanpa bulu yang hidup di dua alam. Kebanyakan hewan amfibi pada waktu berupa berunduh hidup di air dan bernapas dengan insa. Selanjutnya, setelah dewasa, hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Hewan amfibi itu termasuk hewan kelompok yang berdarah daging. Artinya, hewan yang bermanfaat suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Kepala dan badan dari kelas amfibi lebar bersatu. Ada 2 pasang kaki atau anggota, tak ada leher dan juga ekor. Bagian dalam tertutup kulit basah dan berhalus lunak. Pada kepala mempunyai lumut yang lebar untuk mengambil makanan. 2 lubang hidung meres secara eksternal yang kecil dekat ujung hidung dan berfungsi bernapas. Terdapat pasar mata yang berbulat di belakang. Lubang pipinya tertutup oleh membran timpani yang berfungsi sebagai telinga untuk menerima gelombang suara. Ya, pada contohnya itu kodok. Contohnya kodok. Yang pertama itu kulit tipis dan lembab. Mempunyai lubang hidung. Ada 4 jari dan berselaput. Ada 5 jari berselaput dan ada kloaka. Nah, ini pada anatomi amfibinya, dapat lihat sendiri aja di sini. Tuhan, taruh kulaknya. Ciri-ciri amfibinya itu, yang pertama, amfibi mempunyai satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Yang kedua, ada telur, biasanya terletak dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Yang ketiga, berkulit halus, tipis, berbulu dan berpori. Kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Yang keempat, amfibi berdarah adalah berdarah daging, tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara eksternal. Amfibi mengatur suhu tubuhnya dari luar tubuh mereka. Jantung berdiri dari 3 ruang dan 2 antrium dan 1 ventrikal. Yang kelima itu respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit dan insa. Yang keenam, memiliki peredaran darah tubuh. Yang ketujuh, kaki memiliki selaput. Yang kedelapan, anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakangnya. Ini penutup tubuhnya itu ada kulit yang berlendir. Alat geraknya 2 pasang kaki dan pada setiap kaki terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya yang berfungsi untuk melompat dan berenang. Alat pernapasannya itu bernapas pada saat masih kecebong berupa insan. Setelah dewasa itu alat pernapasannya berupa paru-paru dan kulit. Dan hidung amfibi mempunyai kutub yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Habitatnya itu air dan di darat. Suhu tubuhnya itu tidak tetap, berubah-ubah mengikuti suhu lingkungannya atau berdarah dingin poikiloterm. Peredaran darahnya itu secara tertutup. Alat penglihatan itu mata yang mempunyai selaput tambahan yang disebut dengan membran
atas yang sangat berfungsi waktu penyelam. Perkembangbiaknya dengan cara melepas telurnya dari buah oleh jantung dan diluari tubuh induknya atau pembuatan secara eksternal. Jantungnya itu terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Struktur tubuh amfibinya itu, yang pertama, struktur tubuh pada amfibi itu terdiri atas kepala dan badan. Yang kedua, rongga mulut letak terdiri dari suatu lid yang panjang dan bisa dijulurkan keluar dan fungsinya untuk menangkap mangsa. Yang ketiga, pada badan letak terdapat sebuah kaki dan depan terdiri atas sebuah lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, dan jari berjumlah 4 buah. Klasifikasi pada morfologi itu ada 3. Yang pertama itu ada apoda, contohnya cacing; urodela, contohnya salamander; aura, contohnya katak atau kodok. Manfaat amfibinya itu, katak bisa diambil daging, telurnya kemudian bisa dikonsumsi oleh manusia. Kulit dan katak bisa dibuat jaket dan bisa juga dibuat badan kerajinan. Katak bisa juga berfungsi sebagai pemberantasan nyamuk yang dilakukan secara biologi dan juga sebagai suatu pengendali serangga hama pada sebuah pertanian. Terima kasih, itu saja hasil dari presentasi saya. Mungkin ada yang ingin komentar, silakan komentar di bawah kolomnya. Terima kasih.